Ini baru pertama kali saya tahu jamaah hotel jamaah di Malaysia. Kita ya. Ini ada bakpao, masya Allah. Enak-enak nih makanannya nih. Enak-enak ya makcik. Enak-enak makanannya ya makcik. Ini ada donat juga nih. Adalah dari Sabtu yang lalu kami menemukan dengan sekitar 30-an orang warga negara Indonesia di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Saat musim haji seperti ini di negara kita itu seringkali ada penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum orang Indonesia sendiri sehingga merugikan nama negara kita di mata internasional. Sayangnya hal ini tidak pernah terjadi di negara tetangga kita. Kalaupun ada yang terjadi ya, ini pun langsung ditindak tegas sehingga kedepannya tidak akan terulang kembali. Tapi kalau di Indonesia hampir setiap tahunnya, setiap musim haji pasti ada saja segelintir ulah orang Indonesia yang membuat nama Indonesia di mata internasional ini tidak baik. Bahkan ini sangat berpengaruh terhadap ranking paspor kita. Sedangkan di negara tetangga kita saat musim haji seperti ini jarang sekali ya terdengar, oh jamaah haji Malaysia menggunakan visa ziarah, kemudian tidak bisa berangkat. Tapi kalau di negara kita, Masya Allah, kadang-kadang saya heran ya, orang mau ibadah sesama bangsa sendiri, sanggup menipu. Bahkan kadang-kadang calon jamaah haji ini kan orang-orang tua, tidak tahu ya, untuk apa, ini itu. Sering dijadikan ladang penipuan. Harap-harap pemerintah Indonesia juga bertindak tegas dalam hal ini. Kasihan orang-orang tua yang sudah mengumpulkan duit bertahun-tahun, tapi ujung-ujungnya ditipu oleh masyarakat kita sendiri. Kerajaan Arab Saudi benar-benar memperlakukan jamaah haji Malaysia begitu sangat istimewa. Kok bisa ya jamaah haji daripada Malaysia ini mendapat perlakuan yang begitu sangat istimewa, bahkan mendapatkan pengiktirafan tersendiri untuk jamaah haji daripada Malaysia, daripada kerajaan Arab Saudi. Hal ini tentunya perlu dicontohi oleh Indonesia, karena sesuatu yang positif kita nggak perlu gengsi untuk mencontohi sesuatu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat semua? Lagi-lagi orang Indonesia pun juga dibuat kagum dengan fasilitas haji sahabat kita daripada Malaysia. Mungkin sahabat-sahabatku yang saat ini belum bisa menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala, saya doakan mudah-mudahan kita semua suatu saat nanti juga bisa datang ke sana untuk berhaji. Namun di sisi lain, sahabatku semua, ternyata negara tetangga kita begitu sangat istimewa dalam penerapan sistem hajinya dan mendapat pujian dari kerajaan Arab Saudi. Berikut langsung kita simak videonya. Malaysia adalah negara pertama di dunia yang akan mengagihkan kad nusuk pada jemaah haji. Seperti cerita saya maklumkan pengeluaran visa haji bagi jemaah musim haji 1446 Hijri sedang kiat dijalankan dan sebahagian dari proses tahunan biasa. Tabung haji telah bersiap sedia bagi operasi haji tahun ini dan persediaan bagi operasi haji tahun ini hampir 100%. Malaysia adalah negara pertama di dunia yang akan mengagihkan kad nusuk pada jemaah haji dalam negara sendiri pada musim haji 1446 Hijri ini. Alhamdulillah, ini satu pengiktirafan yang amat besar daripada pihak kerajaan Arab Saudi terhadap ketetapan sistem pengurusan haji negara kita, serta hasil hubungan erat dan strategik yang telah lama terjalin antara pihak antarabungan haji dan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Ia juga hasil daripada kerjasama berpasukan tabung haji dan syarikat Masyarik Malaysia selaku penyedia kemudahan dan perkhidmatan bagi jemaah Malaysia di Arab Saudi
yang sudah terjalin sejak 3 dekad yang lalu. Malaysia menjadi negara rintis ataupun pioneer bagi projek pengedaran kad rusuk dalam negara sendiri selain daripada Maka Harum. Masya Allah, begitu sangat luar biasa ya. Negara tetangga kita itu memang perlu kita contohi. Dan ini bukan hanya dari pemerintahannya saja yang begitu menerapkan aturan yang sangat ketat. Peran dari warganya pun juga sangat berperan penting. Di antara salah satunya ketika di negara orang menjaga adab sopan santun, tidak pernah membuat hal ini, membuat hal itu, tentunya juga akan menjadi nilai positif tersendiri. Tetapi kadang-kadang jamaah haji dari Indonesia segelintir, ya kan, ini nggak semuanya ya, segelintir. Kadang-kadang itu sering membuat hal-hal yang membuat nama Indonesia itu jadi itu ya, istilahnya agak kurang enak lah di dunia internasional. Dan ini juga sangat berperan penting loh di dalam ranking paspor kita. Apabila kita di negara orang, kemudian kita melakukan hal sesuatu yang berdampak negatif, ranking paspor kita itu juga akan jatuh, sahabat-sahabatku semua. Bahkan orang Indonesia pun juga dibuat kagum dengan fasilitas jamaah haji daripada Malaysia. Berikut langsung kita reaction video berikutnya. Apa? Coba kita sepil hotelnya jamaah haji Malaysia ya ini ya. Selamat datang jamaah haji Malaysia, luar biasanya. Ini jamaah haji Malaysia hotelnya seperti ini. Assalamualaikum. Iya. Aduh. Ada kawan. Boleh naik ke atas 3 arah. Berapa ini? Iya. Ini ya. Assalamualaikum. Aduh. Gimana kabarnya Pak Ci? Alhamdulillah kita ketemu dengan Mas Sawi. Kita ni pengikut setia Mas Sawi. Ini baru pertama kali saya tahu jamaah hotel jamaah haji Malaysia. Ya. Ini ada bakpao, masya Allah. Enak-enak nih makanannya nih. Enak-enak ya makcik. Enak-enak makanannya makcik. Ini ada donat juga nih. Ada kerupuk sini, ada kerupuk. Ini telur mata sapi. Nah, kita sepil ya. Ini di sini ada yang jualan seperti ini. Masya Allah, ini ada bubur ketan hitam ini. Enak ini. Jamaah haji Malaysia itu seperti ini ya sistemnya ya. Jadi sangat berbeda sekali. Alhamdulillah, terima kasih saya diajak ke sini untuk melihat hotel jamaah haji Malaysia. Nah, keren ya. Mudah-mudahan Indonesia juga bisa meniru seperti ini ya. Nah, tapi bisa dibungkus juga ya? Boleh naik atas. Oh, gitu. Oh, gitu ya. Ini. Allah Akbar. Coba kita sepil hotelnya jamaah haji Malaysia ya ini ya. Selamat datang jamaah haji Malaysia, luar biasanya. Ini jamaah haji Malaysia hotelnya seperti ini ya. Jadi mohon maaf Mas Sawi kalau Assalamualaikum. Ini ya hotel jamaah haji Malaysia ya. Kita lihat. Assalamualaikum. Ini ya, kita akan sepil ya. Nah, ini hotel jamaah haji Malaysia. Kita Assalamualaikum. Iya. Aduh. Ada kawan. Boleh naik ke atas 3 arah. Berapa ini? Iya. Ini ya. Assalamualaikum. Aduh. Gimana kabarnya Pak Ci? Alhamdulillah kita ketemu dengan Mas Sawi. Kita ni pengikut setia Mas Sawi. Ini baru pertama kali saya tahu jamaah hotel jamaah haji Malaysia. Hotelnya bagus, dekat dengan Masjidil Haram. Ya. Ini yang paling dekat ni. Paling dekat ya. Dalam banyak-banyak hotel Malaysia, ini yang paling dekat. Paling dekat ya. Ini hotel Malaysia ya. Hujat Daulah Malaysia ini. Hujat Daulah Malaysia. Gitu. Apa kabar? Bagus. Labis besi nabis. Aywa. Ada hakku. Aywa. Ma fi basta. ها؟ بيعوا بسطة ما. لا مو واسطة. أمانة. هذا أخويا يا ولدي. That's very good.
Ada tamar ya, hadiah. Tamar hadiah ya aku ya. Ini ya kondisi di dalam hotelnya Malaysia ya. Oh ini ya. Ini hotel Malaysia ya, keren ini hotelnya ya. Oke, ini lobinya. Jadi Masya Allah, ini pertama kali Mas Sawi mereview hotel jamaah haji Malaysia ya. Kalau Indonesia jauh-jauh hotelnya. Jauh-jauh naik bis. Kalau Malaysia jalan kaki ya. Ini liftnya ya. Ini kan yang paling dekat lah. Yang paling dekat ya. Ini sebenarnya di mana-mana sebelum berniat ini ya. Ini tatarannya ketika melaksanakan umroh ya. Ini dikasih banner seperti ini. Ini di dalamnya ini ya. Oh, ada itu juga ya. Kargo. Ya, tak lobby. Kargo ini. Assalamualaikum. Ya, kita mau pergi pos terus. Langsung pos ya. Mau ikutin. Oh, itu boleh ini ya. Saya sudah 3 tahun ikut sama Mas Sawi. Oh iya. Full. Ya, boleh. Ini kondisinya di hotel Malaysia ya. Ini kita sepil perbandingannya. Kalau hotel Malaysia ini ya hotelnya jamaah umroh ya, karena dekat dengan Masjidil Haram. Kalau jamaah haji Indonesia memang jumlahnya banyak ya. Kita sudah berada di dalam hotel jamaah haji Malaysia ya. Jadi hotel jamaah Malaysia itu seperti ini ya kondisinya ya. Jadi di sini ada, ini beli ya? Jualan di sini kita bisa beli ya. Di hotel Malaysia ini kita beli, ada yang roti, bisa Indomie seperti biasa. Kemudian kita sepil ya. Ini ada bakpao, Masya Allah. Enak-enak nih makanannya nih. Enak-enak ya makcik. Enak-enak makanannya makcik. Ini ada donat juga nih. Ada kerupuk sini, ada kerupuk. Ini telur mata sapi. Nah, kita sepil ya. Ini di sini ada yang jualan seperti ini. Masya Allah, ini ada bubur ketan hitam ini. Enak ini, mantap ini. Masya Allah. Bubur kacang, ini saja lain. Ini ada tom yum, popcorn. Kita sepil, di sana ada restorannya. Bisa antar ke sana? Ayo antar ke sana. Kita lihat-lihat ya. Ini restoran. Kalau ini free. Tempat makanan. Free. Dan jamaah makan. Free gratis kan? Ya, Masya Allah. Jadi seperti musim umrah ya? Iya. Oh, seperti musim umrah seperti ini ya. Jadi kita kalau jamaah haji Malaysia itu seperti ini ya sistemnya ya. Jadi sangat berbeda sekali. Alhamdulillah. Terima kasih saya diajak ke sini untuk melihat hotel jamaah haji Malaysia, keren ya. Mudah-mudahan Indonesia juga bisa meniru seperti ini ya. Tapi bisa dibungkus juga ya? Boleh naik atas. Oh gitu ya. Ini ya, Masya Allah. Gila. Jemaah itu diberi makan. Jadi tengah hari sama malam. Benar, 2 kali atau 3? 2 kali ya makannya. Makannya 2 kali dan kayak sistem umroh ya. Kita bisa makan, tapi tetap pakai ini ya, pakai packing, pakai kupon ya, pakai kupon. Dia pakai scan. Oh, scan, iya. Seperti ini ya gambarannya ya. Ini sebagai perbandingan ya, jamaah haji Indonesia dan Malaysia seperti ini. Jadi menu makannya langsung dilayani di sini ya. Contohnya ini ada air, ada pisang, kemudian ada nasi dan nggak pakai kartu ya. Jadi kita ngambil makannya pakai ini ya, pakai kartu nusuknya. Nah ini ya, tuh di scan. Oh contohnya ini ya. Kalau saya nggak bisa berarti ya. Tak bisa saya. Oke, tak apalah. Itu tadi di scan Pak. Apa ya? Oh iya. Oke. Satu orang satu makan. Ya, 1 bungkus. Ini ya, ini kondisinya di hotel Malaysia ya. Alhamdulillah. Saya bisa ini ya mereviewnya ini. Di pos barang-barang. Di sini langsung ada posnya ya, kargonya di sini ada yang melayani. Oh iya, ini karton-kartonnya seperti ini ya. Ini tadi Mas Sawi dapat orderan Senin langsung di kargoin ya. Bagus ini, jadi ini tasnya nggak penuh nanti. Oke, seperti ini ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya di bawah.
melihat suasana di jalur menuju ke Masjidil Haram. Amin, mudah-mudahan lancar semuanya. Oke, siap. Assalamualaikum. Kita turun lagi ya. Terima kasih banyak Pak Cik. Ya Allah, ini diberi kesempatan untuk mereview ya salah satu hotel Malaysia ya di Kota Suci Mekah Al Mukarramah. Ini bisa sebagai gambaran ya perbedaan antara Indonesia dan Malaysia. Memang kalau Indonesia kuotanya banyak sekali ya, jamaahnya banyak. Mungkin kalau Malaysia ini dikelola travel atau pemerintah? Malah ini pemerintah Malaysia. haji. Oh, pemerintah Tabung haji. Tabung haji. Oh, Kementerian Tabung Haji. Tabung haji. Ini semua naik. Oh, semua naik. Kita turun situ nanti. Turun ya. Oh, naik semua bawah lagi ya. Sudah di lobi. Kita di lobi jamaah Malaysia ya. Seperti ini ya kondisi di lobinya. Pokoknya keren lah. Ini jamaah Malaysia ini sebagai gambaran. Oke, terima kasih banyak Pak Cik. Saya mau langsung. Saya Kamaruzzaman. Thank you, terima kasih, syukron. Saya akan melanjutkan lagi ya. Oke, terima kasih. Amin sama-sama. Mudah-mudahan hajinya 3 tahun ya. Ya Allah. Tapi boleh mau cerita pergi Taif tuh? Ya, nanti kita kontak nanti. Oke, ini ya. Sini ada juga, tapi ya taksi, pelayanan taksi ya. Grab itu ini. Oh iya, ini ada ziarah Jeddah, ziarah Allah. Hari ini ada fasilitasnya semuanya ya. Oke, ini ya, kita keluar lagi dan kita akan lihat suasananya di luar. Oke, terima kasih Pak Cik. Assalamualaikum. Amin. Baru saja kita melihat fasilitas jamaah haji Malaysia membuat kagum orang Indonesia. Bahkan Masnya berharap suatu saat Indonesia juga bisa meniru sistem haji daripada Malaysia. Sesuatu hal yang positif, tidak perlu gengsi untuk mencontohinya, sahabat-sahabatku semua. Dan memang perlu kita akui, sistem haji di Malaysia memang sangat baik daripada Indonesia. Ya, kita perlu akui lah kalau sesuatu hal yang positif itu kita nggak perlu istilahnya gengsi untuk belajar. Ya memang kalau dibandingkan kan jamaah haji Indonesia kan banyak bang, iya banyak. Tapi kalau kita menerapkan sistem yang benar-benar terukur, pastinya jamaah haji Indonesia juga akan tentunya mendapatkan fasilitas yang sangat baik. Kemudian tentunya ya harapan saya bagus lah. Kira-kira seperti itu, sahabatku semua. Kemudian, tak sampai di sini saja ya. Kalau musim haji, jamaah dari Indonesia seringkali ada oknum-oknum yang menipu dengan orang Indonesia sendiri. Bahkan, setiap tahunnya selalu ada kasus seperti ini. Tentunya hal ini sangat merugikan Indonesia. Karena ranking paspor juga bisa jatuh. Kemudian nantinya pemerintah Arab Saudi pun pastinya juga akan memberikan teguran. Kemarin sudah diberikan teguran karena selalu ada jamaah haji daripada Indonesia kemudian melakukan kesalahan, terutamanya visa ziarah, visa ini, visa itu. Padahal itu nggak diperbolehkan, sahabatku semua. Dan inilah beritanya. Video ini sebagai informasi supaya kita berhati-hati suatu saat. Mungkin ada keluarga kita ya kan ditawari, oh pakai ini haji cepat berangkat, ya kan? Biasanya kan dengan iming-iming seperti itu, bayar sekian, nggak perlu nunggu lama. Jangan. Kita harus mengikuti aturan pemerintah biar kita tidak tertipu oleh oknum-oknum yang melakukan penipuan. Hampir setiap tahunnya selalu ada kasus seperti ini. Kita simak videonya. Adalah dari Sabtu yang lalu kami menemukan dengan sekitar 30-an orang warga negara Indonesia di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Tim Linjam yang memang kebetulan sedang bertugas di bandara coba
mengajak ngobrol salah seorang dari mereka. Hasil dari obrolan itu, pertama mereka berasal dari Madura, kemudian tapi dengan satu orang ya kita bicara, kita nggak ngecek ke semuanya. Kemudian mereka masuk ke Saudi menggunakan visa ziarah. Tujuan mereka adalah untuk berhaji. Dan mereka juga bilang yang satu orang itu dia membayar 150 juta untuk biaya untuk haji. Mereka sadar sepenuhnya kalau visa ziarah dilarang untuk berhaji. Dan terakhir mereka tidak bersedia menyampaikan informasi-informasi lainnya mengenai salah satunya mengenai pihak-pihak yang memberangkatkan mereka. Nah, jadi di sini memang masih ada warga kita yang terus mencoba masuk menggunakan visa ziarah untuk melaksanakan ibadah haji. Sebagai informasi, visa ziarah sampai saat ini memang masih bisa dipakai untuk masuk ke Arab Saudi. Walaupun penerbitannya sudah dihentikan sejak tanggal 13 April yang lalu, tetapi buat mereka yang masih memiliki visa, visanya masih valid, mereka bisa masuk ke Arab Saudi. Yang tidak boleh adalah masuk ke kota Mekah, tapi Saudi, Jeddah, dan kota-kota lainnya tidak ada larangan. Nah, yang bisa kami lakukan sebagai informasi bahwasanya KJRI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan, sehingga kami memberikan himbauan kepada mereka, mengingatkan kembali kepada mereka untuk berpikir ulang jika ingin terus melaksanakan ibadah haji. Kalau ada jamaah haji yang ditawari haji dengan biaya lebih hemat, dengan visa ziarah, jangan mau. Kalau Anda pengusaha travel, mohon Anda jangan lagi buka haji dengan visa ziarah. Kita sudah tahu semua apa yang terjadi tahun lalu, ada razia di mana-mana, hotel digedor oleh polisi. Kalau ketahuan menggunakan visa ziarah, lalu kemudian dimasukkan dalam mobil, lalu kemudian dibawa ke Jeddah, diturunkan di sana. Anda memang bisa kembali lagi, tapi itu kan sangat menyulitkan. Beberapa orang mengatakan bisa mau jenisnya apa nggak termasuk pada rukun syarat haji. Ya betul, tapi itu menyulitkan jamaah. Kecuali kalau Anda mengatakan kepada mereka resikonya akan seperti ini menggunakan visa ziarah dan mereka masih tetap mau, itu silakan aja. Tapi kalau tidak, hanya karena supaya lebih cepat pergi hajinya, jangan. Karena beberapa jamaah tidak mengerti konsekuensi dari menggunakan visa yang bukan visa haji. Lalu hajinya dengan apa? Berhaji dengan visa reguler, Kemenak. Memang antriannya panjang. Saya mau lebih cepat. Haji khusus, lebih mahal, tapi 6-7 tahun berangkatnya, tapi lebih mudah. Saya nggak mau lagi, saya nggak mau, itu terlalu lama. Silakan haji furoda, lebih mahal lagi, bayar sekarang, berangkat sekarang. Kalau semua masih belum mungkin, ya belum waktunya berhaji. Jangan mau ditawari visa ziarah, karena visa ziarah kita tahu kondisinya pada tahun yang lalu seperti apa. Dan sekarang saya masih melihat, sebelum saya berangkat umroh, saya masih lihat ada flyer-flyer yang diedarkan menawarkan haji dengan visa ziarah. Jangan ya. Paspor Indonesia lemah. Berikut adalah 4 faktor yang bisa bikin paspor jadi lebih kuat. Emang seberapa lemah sih paspor Indonesia? Jadi paspor Indonesia itu ranking 56 dari 78 negara ya. Jadi nggak nyampe di tengah-tengahnya nih. Jadi kita middle low ya guys ya. Nah terus jadi gimana nih supaya ini bisa jadi naik rankingnya nih? Yang nomor 1, faktor ekonomi negara secara keseluruhan. Logikanya, kalau misalkan ekonominya bagus, ya kan, rakyatnya sejahtera nih. Kalau misalkan rakyatnya sejahtera, negara tuh nggak panik gitu loh mau nerima orang dari negara lo nih. Ibarat kata nggak ada kan tuh kasarannya, ada imigran gelap dari mana? Singapura, nggak ada tuh, nggak ada. Karena negaranya udah makmur, jadi makanya mereka paspornya bisa kuat karena ekonominya tuh bagus. Yang nomor 2, relasi diplomatik. Ibarat kata kasarannya nih ya, seberapa bestie kita dengan negara tersebut, bukan seberapa banyak kita yang ngasih ke negara tersebut ya. Kalau di Indonesia kebalik nih, kita yang ngasih udah banyak banget nih. Mau sawit kita kasih, besi kita kasih, benih lobster kita kasih ya kan. Jadi kita kayak dibodoh-bodohi ya guys ya. Jadi ini relasi diplomatiknya nggak sekedar kita udah ngasih segalanya, mereka akan ngasih visanya
secara gratis ke kita? Enggak. Jadi ini relasi diplomatik secara keseluruhan ya, harus both ways. Ketiga, political stability ya, ini namanya udah jelas lah ya, seberapa stabil politiknya sih. Negaranya sering rusuh kagak ya kan? Kalau misalkan negaranya sering rusuh, jangan harap deh paspornya jadi kuat. Masih banyak demo ya kan, masih banyak yang rusuh-rusuh ya, pokoknya negaranya nggak aman aja, udah pasti nggak bakal kuat paspornya. Nomor 4 itu historical alliances. Kalau ini mah takdir ya, kita nggak bisa ngelawan nih. Contohnya Malaysia dijajah sama Inggris ya kan, jadi karena dia bekas jajahan Inggris, paspornya kuat ya kan, jadi kalau misalkan dia mau pergi ke negara-negara Commonwealth juga, mau ke OC, ke Inggris, mereka cuma butuh ETA alias Electronic Travel Authorization. Mereka kagak perlu visa-visa tradisional kayak kita. Bahkan orang Malaysia mau ke Perancis tinggal berangkat, kagak perlu pakai visa. Jadi kalau yang ini, yang nomor 4 nih agak sulit nih, karena takdir ya kan, kita gak bisa ganti penjajah kita siapa. Oke, itu tadi penjelasan bego-begoan gue terhadap gimana caranya sih paspor menjadi lebih kuat. Kalau misalkan kalian butuh penjelasan simpel-simpel lainnya tentang apa gitu, komen aja di bawah ya. Teruntuk sahabat-sahabatku semua, kalau mungkin tahun depan sahabat-sahabatku semua, keluarganya ada yang ingin berangkat haji, kemudian diiming-imingi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, udah lewat saya aja, saya ini agent travel terpercaya, cukup bayar ratusan juta sekian, langsung bisa haji, tak perlu menunggu bertahun-tahun, daripada ikut pemerintah nunggunya lama. Jangan, daripada nanti ujung-ujungnya udah bayar ratusan juta tapi nggak bisa berangkat haji, justru merugikan Indonesia juga, merugikan ranking paspor kita juga. Jadi jangan ya sahabatku semua. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Jika suka dengan videonya Bang Tua Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Pemerintah sudah menyediakan ya kan, layanan untuk berhaji secara resmi. Kenapa masih ada orang-orang yang kadang-kadang itu ya mungkin diiming-imingi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab juga bisa. Namun ada juga orang yang nekat, daripada nunggu lama lebih baik ikut agent travel. Jangan punya pemikiran seperti itu, karena visa ziarah itu nggak bisa untuk berhaji, dan sekarang aturannya memang sudah sangat ketat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.